Raffi adalah seorang anak kelas 3 SD yang suka bermain bersama teman-temannya di taman dekat rumah. Suatu hari saat bermain bola, Raffi tidak sengaja memecahkan kaca jendela rumah tetangganya. Teman-temannya panik dan menyarankan untuk pura-pura tidak tahu. Malam harinya Raffi merenung, ia ingat nasihat guru di sekolah, kejujuran adalah kunci hati yang bersih. Esok paginya, Raffi memutuskan untuk berkata jujur pada orang tuanya dan juga meminta maaf kepada tetangganya. Bagaimana reaksi mereka dan apa yang Raffi pelajari dari keberaniannya untuk jujur? Raffi belajar bahwa kejujuran membawa kebahagiaan dan persahabatan yang lebih kuat. Dengan keberaniannya untuk jujur, Raffi menemukan bahwa kejujuran bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Raffi dan tetangganya berbagi es krim bersama, menunjukkan bahwa mereka sekarang berteman. Kebohongan mungkin terlihat mudah, tetapi kejujuran selalu menghadirkan kebahagiaan yang lebih besar. Raffi berjanji untuk selalu berkata jujur dan menjaga persahabatan mereka selamanya. Dan setiap hari mereka bermain dengan penuh keceriaan, mengingat pelajaran berharga tentang kejujuran. Di sekolah, teman sekelas Raffi bernama Bima kehilangan kotak pensil barunya. Semua anak dicurigai termasuk Raffi. Ketika Raffi melihat kotak itu terselip di bawah kursi belakang kelas, ia sempat ingin diam saja agar tak dianggap mencuri. Tapi ia memilih jujur dan menyerahkannya ke guru. Guru tersenyum, dia memuji Raffi atas kejujurannya di depan kelas. Teman-teman sekelas bertepuk tangan dan tersenyum kepada Raffi, menunjukkan dukungan mereka. Raffi dan Bima saling memberi high five sebagai tanda persahabatan. Guru memberikan hadiah kecil kepada Raffi atas kejujurannya, seperti stiker bintang emas. Kelas penuh semangat saat semua anak mendiskusikan apa yang mereka pelajari tentang kejujuran. Raffi dan teman-temannya duduk bersama di meja dengan bahagia berbagi cerita tentang kejujuran. Anak-anak mengemas tas mereka, bersiap-siap pulang sambil tetap mengobrol tentang peristiwa hari itu. Raffi berjalan pulang dengan semangat, merasa bangga dengan pilihannya untuk jujur. Raffi duduk di meja makan bersama keluarganya dengan bahagia menceritakan tentang harinya. Raffi diberitahu soal bocoran ulangan oleh temannya, namun ia tidak ingin menyontek. Ia memilih belajar sendiri di rumah, meski hasil ulangannya tidak sempurna. Guru Raffi memuji keberaniannya untuk belajar dengan cara jujur. Raffi merasa bangga dengan keputusan yang diambilnya dan terus belajar dengan giat. Di rumah, ia dibantu oleh orang tuanya yang selalu mendukung usaha belajarnya. Saat ujian tiba, Raffi merasa sedikit gugup, tetapi ia ingat usaha yang telah dilakukannya. Ia duduk dengan tenang dan mulai mengerjakan soal-soalnya. Ketika hasil ujian dibagikan, Raffi melihat nilai yang tidak sempurna, tetapi ia tetap tersenyum. Teman-temannya berkumpul dan merayakan keberaniannya untuk belajar dengan jujur. Raffi kemudian berbagi cerita tentang pengalamannya dengan teman-temannya. Ia mengajarkan mereka pentingnya belajar dengan cara yang jujur dan tidak menyontek. Setelah belajar bersama, Raffi dan teman-temannya bersenang-senang di taman. Mereka bermain dan menikmati waktu bersama, merasa bangga telah belajar dengan cara yang benar. Suatu hari itu Raffi mendapatkan sertifikat penghargaan dari gurunya karena keberanian dan kejujurannya. Orang tuanya sangat bangga dan merayakan pencapaian Raffi di rumah. Raffi menghadiri pesta ulang tahun teman perempuannya Lala. Saat pulang, ia baru sadar membawa pulang hadiah milik orang lain. Temannya bilang, "Sudah, diam saja." Tapi Raffi merasa tidak tenang, lalu esoknya mengembalikannya. Lala sangat senang dan berterima kasih. Raffi merasa bahagia karena telah melakukan hal yang benar. Mereka berdua melanjutkan bersenang-senang bersama di pesta. Raffi dan Lala bermain bersama teman-teman mereka. Suasana pesta menjadi semakin meriah dengan tawa dan kebahagiaan. Mereka juga menari dan bermain kejar-kejaran. Semua orang menikmati hari yang indah dan menyenangkan. Saat matahari terbenam, pesta pun perlahan berakhir. Raffi dan Lala berjanji untuk bertemu lagi dan bermain bersama. Raffi pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Dia tahu bahwa persahabatan adalah hadiah terindah. Saat Raffi tidur, dia bermimpi tentang kesenangan di pesta. Dia merasa beruntung memiliki teman seperti Lala. Ketika Raffi bangun di pagi hari, dia merasa sangat bahagia. Dia ingin menceritakan petualangannya kepada keluarganya. Raffi duduk di meja sarapan, bercerita tentang pesta ulang tahun yang menyenangkan. Keluarganya mendengarkan dengan senyum dan tawa. Raffi terpilih sebagai calon ketua kelas. Seorang temannya ingin membantu dengan cara curang, menyebar selebaran berisi kabar buruk tentang calon lain. Raffi melarangnya dan memilih berkampanye dengan jujur. Meskipun ia tidak menang, semua guru dan teman menghargai kejujurannya. Raffi berbicara dengan percaya diri kepada sekelompok siswa, membagikan ide-idenya untuk kelas.
Banyak teman sekelas yang tersenyum memberi jempol pada Raffi sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Raffi berdiri di depan papan pengumuman dengan poster kampanye berwarna-warni dan wajah-wajah tersenyum di sekelilingnya. Raffi menerima sertifikat penghargaan dari guru, sementara teman-temannya bertepuk tangan di latar belakang. Raffi dan teman-temannya duduk bersama saat makan siang, bahagia mendiskusikan momen favorit mereka dari kampanye. Sebuah matahari terbenam yang indah di luar sekolah dengan Raffi terlihat puas dan bangga atas usaha jujurnya. Raffi bermain permainan dengan teman-temannya di taman bermain, tertawa dan bersenang-senang. Sekelompok siswa berkumpul di sekitar Raffi di bawah pohon, berbagi camilan dan cerita bersama.